Daun. Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Oke nih Sobat Klasik, sekarang kita sedang berada di Bendungan Cipanas nih. Di Bendungan Cipanas ya. Tepatnya di Sumedang, yaitu di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya. Ujung Jaya. Nah, apa ada yang tahu atau ada yang pernah ngalamin nih ke tempat ini? Nanti kita cari tahu ya sejarah apa yang terdapat di Bendungan Cipanas, karena di sini juga ada sebuah makbaroh yaitu Eyang Kisab. Yang sangat berpengaruh bagi sejarah di Bendungan Cipanas ini. Oke, ikuti nanti video kita dalam review Bendungan Cipanas edisi Eyang Kisab. Udah siap. Yuk, Berangkat. ya wis berangkat. Cukup. Berangkat. Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ale Klasik Review. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada review kali ini kita sedang berada di sebuah wilayah, tepatnya di Sumedang, yaitu di Bendungan Cipanas nih Sobat Klasik. Tepatnya di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya. Namun yang menarik perhatian saya di sini adanya sebuah makbaroh tepat tidak jauh dari Bendungan Cipanas yang ada di sini nih Sobat Klasik. Kabarnya makbaroh yang ada di sini adalah sosok Eyang Hisab yang tak lain adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Bagaimana keseruan kita pada review kali ini? Simak videonya sampai habis. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi tambahan dan wawasan buat kita semua dimanapun berada. Tidak ada alasan untuk malas. Oke, jadi aksesnya sangat enak sekali ya untuk mengunjungi situs makam Eyang Hisab nih Sobat Klasik. Karena aksesnya sendiri sama ketika kita sedang menuju ke Bendungan Cipanas. Karena makam Eyang Hisab sendiri tepat sebelum Bendungan Cipanas. Jalannya udah enak. Jadi bagi yang membawa kendaraan roda 4 yang mau berjarak ke sini sangat enak sekali ya Sobat Klasik. Oke, kalau lurus itu adalah Bendungan Cipanas yang sedang masih dalam proses pembangunan. Tapi lokasi makam Eyang Hisab nanti belok ya sebelum memasuki bendungan. Jadi ini dia untuk belokannya. Di sini juga tertera plang sebagai penanda untuk lokasi makam Eyang Hisab sendiri nih Sobat Klasik.
Sekarang kita udah sampai nih guys di tempat makam Eyang Hisab. Sampurasun. Sampai. Gimana, Damang? Alhamdulillah sehat. Ini nih juru kunci yang mengurus makbaroh Eyang Hisab yang ada di sini. Biasa dipanggil Kang Iwan. Kang Iwan kalau di sini, atau Abah Iwan ya biasanya kalau masyarakat di sini ya Kang ya. Ya. Ini orang nyambung ah. Enggak ada. Oh, hilang. Mantap. Ayo jamu guys, ngopi-ngopi dulu. Oh. Tek. Beli dikit. Naplu kan kuatin pecarang yang goreng. Gondrong. Mana nak? Gondrong nggak nangis apa? Rosin. Oke, sobat klasik. Jadi sebelum kita melihat-lihat nanti kita sekarang minta izin dulu ya kepada juru kunci yang ada di sini. Bagaimana suasana di sini nih bagi yang berkunjung ya. Kita nanti lihat-lihat dan keliling di situs makbaroh Eyang Hisab. Oke. Yeah. Sebelum nanti lanjut ke obrolan kepada juru kunci yang ada di sini, nanti kita lihat-lihat dulu ya bagaimana suasana yang ada di sini nih. Kita berkeliling dulu, oke? Setelah meminta izin. Ngopi dulu sebelum ini. Sayang, guys. Yuk. Ngopi. Ngopi dulu. Ngopi. Nah, oke teman-teman. Jadi ini nih. Kita datang ke sini pada jam 4 sore nih. Enak adem. Karena suasananya juga di pinggir bendungan Cipanas yang ada di Sumedang. Cuman bendungan Cipanas sekarang dalam proses pembangunan dan belum diresmikan untuk umum dulu ya. Itu apa air Ki? Air. Air. Iya. Oh, itu ngalir kemana? Nyiram tanaman. Nyiram tanaman. Iya. Oh guys. Ada yang menarik. Ntar itu belakangan. Semangat ya. Ntar belakangan itu mah. Kita kesini dulu. Makam. Oke. Sekarang kita masuk ke makbaroh Eyang Hisabnya ya. Nih teman-teman. Di sini Syaki biasanya menerima buat siapa saja yang mau berkunjung nih. Untuk bersilaturahmi. Ini musola ya, Ki. Nggih. Salah. Tuh ada musola juga, guys. Di sini ada musola juga. Jadi buat yang sedang ini ya, nyepi di sini enak. Nyaman, pokoknya fasilitasnya. Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum. Rasul. Nah ini dia nih makbaroh dari Eyang Hisab yang sangat sejarahnya berpengaruh bagi di sekitar wilayah Bendungan Cipanas dan dusun-dusun yang ada di sini ya Ki ya. Nggih. Karena ini adalah tokoh sejarah di sini nih. Beliau banyak sekali berpengaruh penyebaran agama Islam khususnya di sini nih. Nah, saya juga belum tahu, makanya kita cari tahu nanti dalam sesi obrolan dan wawancara. Nanti kita juga tanya-tanya kepada Kang Iwan, siapa sebenarnya sosok Eyang Hisab yang ada di Bendungan Cipanas ini nih. Ini penampakan makamnya nih. Oke, sebelum kita mereview tempat ini dan mengungkap siapa sosok Eyang Hisab, ada baiknya kita memanjatkan doa untuk beliau dan meminta izin ya. Ilai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim.
Assalamualaikum ya rizal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqabah ya nuzabah ya ruqabah ya budalah ya turad ya abatun ya imaman ya khutbu ya fardu ya ummana wa gisuni bi gusatin wal zuruni warhamuni wa hasilu muradi wa maksudi wa kumu ala qadaya wa rizin dan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala hidayat waliyabil qalb. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayka ya waliyullah. Assalamu alayka ya karamatullah. Assalamu alayka ya sahibah hazihil makbaro. Kisah sampurasun langkung dipayun kula nyuhun kena dihapunten boh bilih kirang tata kirang titi tuduga priyogana wabil khususnya dinten iya kaula kadungkapan kincu putus sadayana wabil khusus di daerah Indramayu kumta sadayana wiji sejak silaturahmi kepengesanaya atuh nu kaduana langkung dipayun sejang ngiring ngadoa sareng ngadoakeun para sepuh-sepuh sadayana wabil khusus incu putu Indramayu tiya sanes sejang ngadambelakan mudah-mudahan sing dilancarkan dilengserkan dan segala perjalanan ditetapkan iman sareng Islam kebarokah sangkakeun ka Gusti Nu Maha Suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binyati liridho lillahi ta'ala wa rahmah wa taufiqihi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lani al-baghdadi kasulazid anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi azharihim wa adbarihim wa bihi fi dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi Allahi wa syuhadahi wa salamati rasidin. Summa ila arwahi walidina wa masyaitihina wa mu'allimina wa zilkuki 'alaihim azmain. Summa ila arwahi amwati hazil baladi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa lidarajati fil jannah wa yanfa'una bi azharihim wa anwarihim wa ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ya sahibah hazil makbaro. Ini adalah subhika ilallah wa usulihi wa furihi wa lisulsilatihi syalillahumul Fatihah. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati sahibul izzah wa syahmul dijah wa ila ruhi li jasadi sahibul rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi karamatullah. Rabbi inni makhlubun fantasir wazkur qalbil munkasir. Oh,
Di sini ini musola ya Ki ya? Musola ini Kang, musola Kang ya. Iman ya. Jadi Barangkali- enak buat para bagi peziarah yang mau datang kemari ya. Ji, ini Kita yang berjarak udah dengan ada- ibadah gitu kan. Udah ada musola, ya, musola. adem juga banyak pohon. Ya kalau sekarang ini musim kemarau, jadi Musim kemarau padahal ya. ya daunnya nggak begitu rindang, soalnya kalau di sini identiknya dengan pohon jati. Beda dari makbaroh yang lain, kalau makbaroh yang lain itu banyak rawa gitu kan. Rawa ya. Kalau di sini pohon jati semua gitu. Tapi ini beringin, udah lama berarti ini ya? Beringin ya udah lama. Udah lama ya. Kebetulan sebelah sana ada WC lah. Ada MCK Wudhu, juga ya. Jadi ya. jadi enggak MCK di sini enggak bukan di alam bebas tapi emang udah disediakan tempatnya. Udah bangun gitu. Ini tempat buat apa sama aja Ki? Buat nyambung. Sama aja ini tempat midang. Ya kebetulan kan kalau banyak penjara itu kan kasihan. Gitu. Jadi dibikinin tempat midang, tempat makan, tempat apa. Juga ada perahu dulunya bekas dipakai atau simbol gimana itu? Itu bekas simbol acara tahun kemarin. Oh pernah diadakan acara di sini Jadi- semacam Jadi gimana? kalau di sini itu setiap bulan 9 itu tanggal 30 ya pasti ada acara di sini gitu kan. Kalau orang Sunda bilang mah guar bumi lah gitu. Guar bumi. Guar bumi. Kalau orang Jawa sana mah ngarot. Ngarot. Ya ngarot. Kalau sini mah guar bumi. Jadi dulu itu saya membuat simbol gitu kan. Pas ini bendungan masih ini berjalan, pas waktu bendungan ditutup, jadi saya itu bikin suatu acara ya simbolnya istilahnya membalikan bahtera gitu Ya. kan, bukan bahtera. Di sini ya. Ya, jadi ya alhamdulillah dari mana-mana ya pada datang gitu kan. Jadi setiap tanggal 30 September Acaranya pasti itu. acara iya. Tanggal setiap 30 September. 30 Berarti ini September. belum ya? Belum. Ini kan bekas tahun kemarin. Tahun kemarin. Berarti ini mau dadakan lagi nih. Rencana saya ini mau mengadain acara ini ya mudah-mudahan Allah merestui, para karomah merestui gitu kan istilahnya. Mau istilahnya ngelarung bahtera perahu di arah bendungan. Untuk ini ya, Ya. bulan ini. Jadi teman-teman kalau mau yang datang nanti saksikan tanggal 30 September ya Ki ya. Mudah-mudahan 30 September. 30 September. Tanggal 30 bulan Catat, ya. September. Jangan sampai ketinggalan kalau mau Akhir bulan. gitu. Nah, terus jadi kan nyambung lagi ke acara ke prasasti. Oh itu Prasasti. ada tapi itu sebuah makam atau gimana itu? Ini prasasti batu tapak. Batu tapak. Ya. Batu tapak. Jadi di sini ada prasasti batu tapak nih, teman-teman. Oh. Yang mempunyai nilai sejarah ya, Ki? Ya. Jadi ini mohon maaf ini belum dibetulin semua karena waktu lah. Belum nanti. Nah, jadi ini ada prasasti istilahnya ini yang dinamakan batu syahadat. Ini batu syahadat. Ini ada batu tulisan syahadat. juga, Syahadat ini. ya Kang ya. Iya, Ini batu jelas coba syahadat. tuh. Nah, kalau ini batu tapak, tangannya raja yang sebelah kanan dan raja sebelah kiri. Tuh. Berjum. Ada telapak tangannya ya, Ya. teman-teman jelas. Ini Ini- telapak tangan siapa kira-kira raja siapa itu, Kang? Waktu Ini istilahnya kalau mengungkap zamannya, kalau zaman ini zaman sekarang lah gitu kan. Jadi bukannya membuka sejarah baru gitu kan buat kita ke depan gitu kan. Gitu. Ini kebetulan tapak tangannya Sri Radia Raden Lili sama Raden Luki. Raden Lili sama Raden Raden Luki. Walaupun ada dua tapi dua orang yang berbeda Dua juga orang ya, yang bukan berbeda. jadi Kanan satu ya. satu, kiri satu. Sebagai simbol bahwa ada pembaruan untuk ke depan ya. Ya, begitu. Kalau yang ini batu prasasti yang mengaprakakan syahadat itu Ini beda ya, lagi itu kan. sama. Cuman ini kita kan melambangkan lebih ke ngaji diri gitu, ketauhidan gitu kan. Jadi istilahnya kita bertafakur, kembali lagi ke asal gitu kan gitu. Ini sebetulnya ada 3 ini. Di sini 1. Oh, ini kemana nih? Ini lambangnya Keraton Sumedang Larang. Cuman pas prosesi itu dibawa ke Indramayu. Kenapa itu jadinya bisa dibawa itu? Jadi kan membuka sejarah antara istilahnya tali persaudaraan antara Sumedang Larang dan Indramayu. Ntar kita buka sejarahnya. Waktu tahun berapa ini kira-kira dibawain? Dulu apa sekarang ini? Ini sekarang. Sekarang ya. Ya, sekarang. Jadi ada yang minta dari pihak Indramayu ya. Ya. Jadi gitu teman-teman. Adapun di sini batu tapak dan batu prasasti. Nah, kalau ini simbol dari batu ini sebenarnya kalau orang Sunda mah nungku. Jadi ini istilahnya simbol dari sejarah
segitiga emas. Segitiga emas. Segitiga emas. Maksudnya segitiga emas bisa Jadi diceritakan. ini segitiga emas dari kita membuka dari wilayah. Karena ini perbatasan ujung antara Sumedang, Indramayu, dan Majalengka. Jadi 3 wilayah menyimpulkannya wilayah, segitiga iya. emas itu. Jadi tetap mempererat antara 3 wilayah ya, ini lambangnya. Jadi Cuman ini belum lambang. diberesi. Kemarin kan mau digeser, cuman ya nggak tahu lah, begitulah. Nanti masih diusahakan Ya, ya, Kang, diusahakan, untuk ya. yang lebih baiknya. Ada tapaknya nih, Ismail. Ini boleh saya tempelin nih? Boleh, Nah, silakan, silakan. kira-kira sama apa enggak nih? Penasaran ya? Wah, pas, pas kan? Pas bener. Sama yang sebelah kanan, Raja Lili. Sebelah kiri itu. Ya, Raden Ini kan kanan Luki. kan? Yang kanan Raden Luki, yang kiri Raden Lili. Oh, ini Raden Luki nih. Iya. Yang kanan sama nih. Coba kita yang sebelah Sama, enggak lebih, enggak kurang, pas. kiri. Wih, Sama ya, sama Pak? juga. Klop Seumuran kita saya. ya. Pas dulu. Gitu. Seumuran saya ini. Raden Luki dan Raden Lili. Ini bekas tapaknya nih, teman-teman. Nyoba juga. Coba kirinya. Ah, lebih, tunggang Raden lebih. Lili. Lebih kalau saya pas, berarti tangannya pas dulu. Pas seumuran saya ini. Itu. Susuk ya? Iya, susah. Coba nih, untuk Raden Lukinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini lebih guys, agak gede, Ya. agak gede. Kalau banyak di Ini ya Raden Luki, soalnya Raden Lili pas. Itu diresmikan pas hari acara apa ya? FAKN 127 Kerajaan Nusantara. Diresmikannya itu. Jadi istilahnya ya bisa dikatakan sakral lah. Itu kan. Ya. Nanti kita ke Saung lagi guys, untuk mengobrol lebih dalam dan mencari tahu apa ada yang menarik di sini untuk sejarahnya, dan bagi yang belum tahu gitu, mari kita cari tahu ya. Dan pertama kita tanya-tanya di Kang Iwan, juru kunci yang ada di sini. Ya Allah. Oh kan enak. Kalau makan gorengan dulu lah. Nah mati dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih dalam lagi ya Ki, dan Oke. bertanya kepada Kang Iwan nih, siapa sebenarnya sosok Ki Eyang Hisab ya? Udah berapa lama nih Kang jadi juru kunci di sini nih? Ya alhamdulillah, kalau tidak lupa itu hampir 15 tahunan lah. 15 tahun 15 ya. tahun. Jadi sebelum Kang Iwan di sini dulunya siapa yang? Nah, Jadi jadi sebelum- sejarahnya gini. Jadi sebelum saya datang ke sini, kalau orang tua dulu itu emang ada. Nah, setelah kurang lebih kisaran berapa tahun ya, ini nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus. Oh Nggak ada terlantar yang begitu saja. Terlantar. Jadi pas juru kunci yang dulu itu meninggal, jadi nggak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus ya. Nggak ada yang ngurus. Nah, jadi Tentunya waktu apa belum ada yang ngurus, nggak seperti sekarang ya, udah tertata sekali ya. belum seperti sekarang. Dulu mah ya masih hutan belantara lah. gitu Masih kan. hutannya dibilangnya ya. Masih Untuk hutan. bendungan Cipanas sendiri ada. waktu itu Belum ada. belum ada. Belum ada. Cuman Sem- kalau cerita-cerita orang tua ya di sini tuh bakal dibangun satu bendungan gitu kan. Tapi kan itu cuman cerita. Apakah dalam pikiran saya itu nyata atau enggak gitu kan? Istilahnya itu bendungan juga masih berupa kali ya. Ya masih kali. Masih kali ya, masih kali belum, biasa ya. belum ada bendungan. Ya alhamdulillah sekarang mungkin ya mungkin proses waktu sedikit-sedikit ya saya ngebangun lah istilahnya gitu kan, dari mulai bangunan kebuyutannya, bikin musola, bikin amben kayak gini gitu kan. Gitu kalau dulu mah ada yang nginep juga gitu kan, ya di bawah di tanah gitu kan. Iya, sangat memprihatinkan ya untuk para pengunjung juga ya Iya, yang kasihan. datang kemari. Alhamdulillah lah. Jadi dulu kondisinya sangat memprihatinkan. Sekarang kan saya lihat setelah berkunjung kemarin nih banyak sekali ya bangunan yang udah tertata di sini. Apakah ini dibangun oleh Kang Iwan sendiri nih yang ada di sini? Nah, kalau bangunan di sini ya alhamdulillah mungkin
rezekinya gitu kan dari orang tua lah gitu Iya. kan, dari karuhun gitu kan, dari anak putu yang jaroh-jaroh gitu kan, ya mungkin ada paniatan-paniatan lah istilahnya, niat-niat untuk Iya. belajar lah istilahnya Udah sini gitu ya. kan. Jadi ya saya dikembangkan untuk membangun gitu kan, dari sumbangan-sumbangan lah gitu kan. Alhamdulillah ya dengan Alhamdulillah. semangat Ya. yang dulu hingga terbentuk jadi seperti ini ya. Ya. Jadi ada kepuasan tersendiri gimana Kang? Bangga lah ya. Ya istilahnya ya bangga nggak bangga gitu kan. Jadi kalau orang tua dulu bilang mah jangan kita yang ngomong gitu Ya. kan, tapi karya kita yang berbicara gitu kan gitu. Jadi sekarang bisa dilihat sendiri ya. ya alhamdulillah. Biasanya yang paling jauh yang berkunjung kemari tuh dari mana itu, Kang? Ya kalau menyimak yang berkunjung itu kebanyakan Indramayu, Indramayu ya. Jati 7 gitu kan. Ya dari sekitaran daerah sini aja lah gitu kan, yang banyak yang berjaroh, apalagi orang sini gitu kan. Kalau orang sini mah banyakan jarohnya itu hari Senin sama hari Kamis gitu kan. Adapun biasanya yang datang ke sini ada hari-hari tertentu yang istimewa atau gimana itu sebenarnya kalau dibandingkan hari-hari biasa itu? Ya jadi bisa dikatakan hari istimewa ya bisa dikatakan ya bukan juga bisa gitu kan. Cuman istilahnya cerita orang tua dulu itu kalau mau ke buyut itu hari Senin sama hari Kamis gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, hari biasa juga gitu kan. Apalagi Intinya menanya orang-orang jauh. berdoa juga ya. Ya Sama berdoa aja. juga gitu kan. Terkecuali hari Sabtu gitu kan. Itu ya bukannya istilah larangan, bukan gitu Iya. kan. Cuman adat istiadat orang Sunda kalau hari Sabtu itu nggak dipakai. Kurang bagus lah istilahnya ya. Ya nggak tahu lah itu mah rahasianya orang tua dulu yang Iya. kayaknya gimana gitu. Jadi sosok yang hisap itu apa peranannya itu, Bang? Ataupun untuk dari terah keturunan ataupun gimana itu mungkin sobat klasik ada yang mau tahu itu. Ya, nah jadi untuk membuka tabir perjalanan sejarah yang Kisab ini gitu kan, kalau sejarahnya itu, nah yang Kisab itu seorang ulama lah gitu. Seorang kan. ulama ya. Seorang ulama yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kalau kurun waktu gitu kan, zamannya itu kurang lebih abad ke-15. Abad ke-15 Masehi ya. Masehi. Nah, jadi kalau kita mengungkap perjalanan beliau itu ya semasa perjalanannya Pangeran Santri itu. Berarti Pangeran pada Santri. tahun 1500 itu sama dengan waktu zamannya sama dengan Sunan Gunung Jati ya yang ada di Cirebon ya. Nah, jadi Eyang Kisab sendiri itu adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Oh, saya juga baru tahu nih Pak Kasik tuh. Nah, Jadi jadi itu yang hisap itu sebenarnya adalah cucu dari dari Eyang Sunan Gunung Jati. Nah, dari terahnya Eyang Brataklana. Maka kalau orang Cirebon itu menyebutnya itu Mbah Buyut Pajagan. Mbah Buyut Pajagan ya Pajagan. kalau. Nah, jadi nyampainya ke sini Eyang Kisab itu diutus oleh kakeknya itu Sunan Gunung Jati untuk membantu ke daerah Banten. Banten ya waktu itu ya. Waktu itu. Nah, ketemulah di Banten itu sama yang namanya Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Nah, jadi perjalanannya itu Muhammad Soleh udah beres menyebarkan Islam di daerah Banten. Daerah Banten ya. Dia ngikut ke daerah Sumedang karena diutus Pangeran Muhammad itu oleh ayahnya, yaitu Pangeran Muhammad yang sekarang itu di Margatapa. Nah, Ya. untuk mengalih ke daerah Sumedang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi Eyang Kisab sendiri ngikut gitu kan, sama-sama terah gitu kan, cucunya Sunan Gunung Jati. ya. Nah, kalau Pangeran Muhammad Soleh itu cicitnya mungkin ya, kalau Eyang Kisab itu adalah cucunya gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya masih saudara, Masih gitu saudara kan, ya. saudara itu. Kalau versi ini kan biasanya sejarah yang udah beredar kayak Mbah Soleh juga apa santri dari Sunan Ampel ya. Inji, Tapi dari versi dari Kang Iwan di sini cicit ya. cicit. Cicit ya. Iya, cicit. Sejarah itu banyak versi ya, teman-teman. Jadi Iya. itu tergantung kepada kita ya bagaimana menyikapinya ya. Iya. Jadi yang penting kita bisa mengkajinya dan bisa menghargai para ulama yang pernah menyiar Islam di khususnya di wilayah Sumedang ini ya. Ya, setar Kang Iwan, gitu kan. Jadi setelah itu mungkin yang hisap sendiri memilih untuk
tinggal di sini ya? Ya, Berarti? jadi setelah perjalanan dari Banten itu, nah ketemulah Pak Muhammad Soleh itu berjodoh dengan Ibu Ratu Inten Dewata. Ya, Ibu Nah, Ratu Inten maka Dewata. nikahlah gitu kan sama Ratu Sumedang Larang. Maka Eyang Hisab sendiri itu yang menjadi resi di Keraton Sumedang Larang gitu kan. Jadi guru gitu kan. Jadi mursyid lah kalau sekarang itu. Nah, setelah di sana di Keraton Sumedang Larang itu menjadi resi, nah beliau itu yang menetap di daerah sini. Ini namanya Blok Sekon, Dusun Pande. Menetap di sini sampai dengan akhir sampai hayatnya akhir ya. hayat, sampai sini. Untuk pengaruhnya sendiri untuk di desa Cibulu dan sekitarnya nih, untuk sosok Eyang Hisab itu gimana itu pengaruhnya itu kebanyakan? Ya mungkin waktu zaman dulu itu yang utamanya mungkin yang menyebarkan agama Islam, untuk mendidik masyarakat gitu kan, untuk mengenal keagamaan. Di sini ya, khususnya ya. Istilahnya kalau dulu itu adat istiadat, jangan sampai dilupakan gitu kan. Nah, jadi yang menariknya itu Eyang Hisab sendiri ini mendidik putra-putra raja, yaitu putranya Pangeran Santri atau Muhammad Soleh gitu kan. Iya, yang dari Banten itu ya. Ya bukan, itu anaknya itu ya seperti Pangeran Angkabijaya atau Prabu Gesan Ulun, Eyang Rangga Haji dan anak-anak yang lain. Jadi sebelum anak-anak raja itu, mahkota raja itu berangkat keluar, jadi dididik dulu sama Eyang Hisab. Dibekali atau diberikan pedoman dulu ya. Dibekali dulu gitu kan. sebelum Jadi istilahnya melakukan perjalanan. nyantri dulu lah gitu kan. Itu baru setelah dididik sama Eyang Hisab baru anak-anak raja itu ya keluar gitu. Setelah dibekali pedoman oleh Eyang Hisab yang ada di Ya. sini ya. Tapi kok ya, ini kan Eyang Hisab kan kalau kata Kang Iwan tadi kan adalah adalah seorang cucu dari Sunan Gunung Jati ya. Ya. Padahal tokoh yang sangat-sangat ternama dan berpengaruh ya, khususnya di wilayah Jawa Barat ya. Ya. Tapi untuk ini kenapa tidak begitu dikenal Ya, oleh mungkin, pengunjung? ya mungkin yang pertama mungkin istilah orang Sunda belum waktunya. Belum waktunya. Terus yang namanya orang dulu itu nggak pengen dikenal. Jadi tidak perlu pengen pengakuan, ngumpet lah, nggak perlu istilahnya. pengakuan gitu kan. Itu. Jadi ya istilahnya kalau orang dulu itu nyepen lah gitu kan. Itu nyepen istilahnya ya nggak pengen dikenal lah gitu. Ngumpet istilahnya gitu. Ya mungkin karena waktu udah istilahnya manjing lah mungkin ya gitu kan. Gitu udah waktunya dikenal gitu. Oke, jadi sekarang kita mau tanya lagi nih ya. Di mana ada sebuah makom ataupun sebuah petilasan, biasanya nih orang juga tidak banyak ataupun tidak lebih banyak yang salah mengartikan juga. Setuju Ki? Setuju. Jadi gimana? Ada nggak kira-kira pengunjung yang datang ke sini dengan niat yang macam-macam atau gimana itu, Kang? Ya namanya pengunjung itu kan masyarakat, banyak orang ya, Ya. ya bisa dikatakan udah umum lah. Udah gitu kan. umum ya, Udah umum Bro, lah, makanya. gitu kan. Ya kan kita mah istilahnya saya yang tunggu di sini itu kan intinya kita tuh minta itu pada Gusti Allah gitu kan. Ya. Melalui sababiah syafaatnya gitu kan, wasilah gitu kan sama orang tua kita dulu lah istilahnya karomahnya gitu kan. Adapun gitu kan yang mintanya macam-macam ya banyak lah gitu kan. Mintanya misalnya minta nomor togel atau gimana nih? Nomor toke ya silahkan aja gitu kan gitu. Itu mah tergantung kembali ke pribadiannya Ya, masing-masing. bagi gitu kita kan. yang juru kunci di sini silakan, yang Silakan penting adapun aja. resikonya ditanggung sendiri ya. Ya kurang lebih segitulah. Tapi yang jelas Kang Iwan di sini menerima siapa saja bagi yang mau Ya. berkunjung kemari ya Kang ya. Sangat humble gitu. Untuk yang datang ke sini nih biasanya apakah dikenakan tarif atau gimana itu Kang untuk di sini? Ya kalau perihal itu kalau ke sini mah ya bebas aja gitu kan. Yang penting gitu kan kita membawa tata krama, Nah, adat istiadat sopan santun. gitu yang kan. penting Kalau masalah yang gituan mah nggak ada gitu kan. di sini. silakan, adapun niat dan tujuannya juga tergantung ya. Tergantung, Ada keniatan sendiri-sendiri ya yang datang ke sini ya, Kang. Oke, jadi sekarang saya mau menanyakan nih. Kira-kira nih, Kang, hal apa yang paling tidak boleh dilakukan di sini nih? Yang dianggap paling tabu biasanya yang masyarakat tahu. Nah, jadi kan kalau yang bisa dikatakan yang paling tabu itu ya kembali lagi yang seperti tadi gitu kan. Jadi kita datang kemanapun gitu kan, Kemanapun, nggak di sini Kemanapun, aja lah nggak ya, di sini berlakunya aja. ya. mungkin nggak jauh berbeda ya gitu kan. Ya mungkin pertama membawa
niat yang baik. Niat yang baik pertama ya. Niat yang baik gitu kan. Terus kita selama di tempat wilayah ya mungkin ya adab lah gitu kan. Yang dibawa itu adab Ya. gitu. Jadi enggak kurang lebih ya sekitaran itulah gitu kan. Oke. Jadi itu dia Sobat Klasik pada review kali ini di situs makam Eyang Hisab ya. Jadi itu karena beliau di sini setelah kita berbincang-bincang, tidak lain dan tidak lebih, beliau Eyang Hisab adalah cucu dari Sunan Gunung Jati menurut versi yang ada di sini, yaitu yang Kang Iwan ceritakan. Jadi tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Silakan bagi ada yang mau menambahkan dari pembicaraan kita tadi, tulis di kolom komentar. Semoga kita dapat bisa meluruskan lagi ya, Kang. Oke, jadi semoga pada review kali ini bisa memberikan kajian dan sumber wawasan buat kalian dimanapun berada ya. Oke, tetap semangat dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kesehatan yang luar biasa agar tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Saksikan video-video Alek Klasik Review. Selalu ada video yang menarik untuk kita bahas. Oke. Jadi kita akhiri pada review kali ini ya di situs Eyang Hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Tidak ada alasan untuk malas.